Bab 452. Mengalahkan para pemberontak. Saat melihat Xiao Yao datang, pemimpin para pekerja itu segera memberi hormat. Salam kepada Yang Mulia Putri. Di sini, kalian tidak perlu terlalu formal. Saat ini, sudah berapa banyak paket bubuk mesiu yang sudah dibuat? Cukupkah untuk sebuah pertempuran besar? Kami telah berhasil membuat lebih dari 300 paket, dan seharusnya cukup untuk satu kali perang. Hanya saja jumlah pasukan pemberontak terlalu banyak. Jika ingin mengalahkan mereka sepenuhnya, mungkin jumlah ini masih belum cukup. Utamanya, pasokan belerang dan nitrat kita sangat terbatas, kami hanya bisa membeli sedikit demi sedikit dari pedagang yang datang dari Daxia. Pengiriman ini juga harus dilakukan dengan sembunyi, dan setiap kaji kami tidak berani membawa terlalu banyak, jawab pemimpin pekerja tersebut. Mendengar penjelasan itu, Xiao Yao mengangguk, dia merasa puas dengan jumlah yang telah dibuat. Kalian sudah bekerja dengan baik, periksa sekali lagi dengan teliti agar tidak ada masalah sedikit pun. Jika kita berhasil mengalahkan para pemberontak kali ini, semua dari kalian akan mendapatkan penghargaan besar. Terima kasih atas perhatian Yang Mulia Putri. Kami pasti akan bekerja sebaik mungkin. 2 hari kemudian, angin kencang bertiup, dan salju mulai turun. Orang-orang di kota bersembunyi di dalam rumah, takut untuk keluar. Pasukan pemberontak yang berkemah di luar kota juga berlindung di dalam tenda, hanya menyisakan beberapa orang untuk berjaga di depan. Mereka pun tak terlalu khawatir kalau prajurit dari dalam kota akan menyerang. Jarak antara kota dan perkemahan cukup jauh, sehingga mereka punya waktu untuk bersiap, apalagi setelah memenangkan beberapa pertempuran sebelumnya, pasukan pemberontak merasa yakin. Semangat para prajurit di dalam kota sudah sangat lemah, mereka tidak memiliki keberanian untuk keluar dan menyerang. Terlebih lagi, dalam cuaca yang buruk seperti ini, sulit bagi pasukan kavaleri untuk bertempur. Hanya orang yang nekat saja yang akan memilih menyerang dalam kondisi seperti ini. Namun, para pemberontak itu tidak menyangka bahwa Xiao Yao sudah menyiapkan bubuk mesiu dan memang menunggu cuaca berangin seperti ini. Begitu paket mesiu dilemparkan ke tenda, api akan cepat menyebar, dan orang-orang di dalam tenda bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Gerbang kota terbuka, dan ratusan kavaleri berlari keluar dengan cepat. Pasukan pemberontak yang berjaga di depan langsung mengutuk, segera menaiki kuda mereka untuk mempersiapkan perkemahan. Suasana di dalam perkemahan menjadi kacau balau, para jenderal dengan cepat mengumpulkan pasukan untuk melakukan perlawanan. Apakah dia sudah gila, mengirim pasukan keluar dalam cuaca seperti ini? Kurasa otak Han sudah tidak berfungsi dengan benar. Kita hanya perlu menyerang balik sekali, lalu kita bisa masuk ke kota. Pemberontak segera mengumpulkan pasukan mereka, siap untuk menyerang balik. Mereka berpikir bahwa ini adalah kesempatan emas. Jika mereka berhasil memasuki kota, mereka bisa menangkap Han dan menguasai seluruh suku Turkestan. Pasukan kavaleri dari kedua pihak segera bentrok. Kali ini, meskipun jumlah pemberontak lebih banyak, pasukan Han menyerang dengan keberanian yang luar biasa. Mereka maju tanpa takut, membawa benda persegi aneh di tangan mereka. Setelah menyalakan sumbu, benda itu dilemparkan ke tengah barisan pemberontak, dan terdengar ledakan keras. Di pusat ledakan, puluhan orang terhempas ke tanah, jangkauan kerusakan sangat luas, bahkan yang berada agak jauh pun terkena pecahan dan luka-luka, termasuk kuda perang yang terluka dan terjatuh ke tanah sambil meringkik kesakitan. Kuda yang terluka ringan berlari ketakutan, membuat suasana menjadi semakin kacau. Barisan pemberontak pun berantakan, tak mampu membentuk formasi lagi. Ledakan demi ledakan terus terjadi, membabat habis barisan depan pasukan pemberontak. Meskipun jumlah mereka banyak, ruang untuk bergerak sangat terbatas. Para jenderal pemberontak yang berada di belakang berteriak keras, memerintahkan pasukan mereka untuk segera membentuk kembali formasi untuk mengepung pasukan Han. Salah satu prajurit melihat posisi seorang jenderal pemberontak, laju menyalakan paket mesiu dan melemparkannya ke arah jenderal tersebut. Dengan suara ledakan besar, sang jenderal dan seluruh prajurit di sekitarnya hancur. Pasukan Han langsung menyerang ke arah perkemahan pemberontak, melemparkan bubuk mesiu dan langsung menyalakan api. Tertiup angin kencang, api segera membesar. Para jenderal pemberontak sangat panik dan berteriak, memerintahkan pasukan mereka untuk segera mundur. Banyak dari mereka yang bersembunyi di dalam tenda. Begitu api menyala, semua orang yang ada di dalam terancam mati. Tidak ada waktu untuk menyelamatkan perbekalan yang ada di dalam tenda. Kepanikan melanda, dan terjadi desak-desakan serta pijakan di antara para pemberontak.
Formasi mereka hancur, dan pasukan mereka sudah dikalahkan sepenuhnya. Han dan Xiao Yao berdiri di atas tembok kota, memandang medan pertempuran yang kini dikuasai api. Han terlihat sangat puas. Bagus sekali, bakar habis para pemberontak ini. Biar mereka membayar kesalahan mereka. Xiao Yao menghela napas, dia merasa sedih. Meski bisa menghancurkan para pemberontak, namun kekuatan Turkestan juga mengalami kerugian besar. Pada akhirnya, korban dari perang ini adalah rakyat mereka sendiri. Tanpa pasukan yang cukup, bagaimana mungkin mereka bisa menahan serangan dari Daxia? Saat ini, salju tebal telah turun, membuat pasukan Daxia tak bisa menyerang. Namun, saat musim semi tiba tahun depan dan pasukan Daxia kembali menyerang, akan sulit untuk mempertahankan diri. Padang rumput yang luas tanpa banyak kota atau benteng membuat sulit untuk bertahan dari serangan meriam Daxia. Xiao Yao tidak merasakan kebahagiaan sedikitpun. Ia merasa sangat pilu, melihat para pemberontak sudah dikalahkan sepenuhnya, hampir setengah dari mereka hangus terbakar, sementara sisanya kehilangan kuda atau melarikan diri dengan susah payah. Han yang melihat kondisi ini tidak ragu lagi dan memimpin pasukannya untuk mengejar pemberontak. Mereka mengejar sejauh lebih dari 100 i, membantai banyak pemberontak, kemudian baru kembali ke kota. Setelah sekian hari dikepung, akhirnya mereka bisa melampiaskan amarahnya. Han merasa sangat puas. Han berkata pada Xiao Yao, paket mesiu yang kamu buat itu benar-benar berjasa besar. Kita berhasil menghancurkan para pemberontak. Buat lebih banyak paket mesiu lagi, Han akan memimpin pasukan untuk menumpas para pemberontak dan menyatukan Turkestan. Aku akan memerintahkan orang untuk membuat sebanyak mungkin, dan juga akan menambah upah untuk para pedagang dari Daxia agar mereka membawa lebih banyak belerang dan nitrat. Turkestan tidak memiliki sumber daya ini, sehingga sulit untuk membuat mesiu, jawab Xiao Yao. Tidak masalah jika harus mengeluarkan lebih banyak uang, selama kita memiliki mesiu, kita bisa segera menyatukan Turkestan. Apalagi tahun depan kita juga harus menghadapi Daxia. Bubuk mesiu sangat penting. Ini adalah kali pertama Han merasakan kekuatan mesiu dan ia langsung menyadari pentingnya senjata ini. Ia bertekad untuk mengerahkan segala daya upaya Turkestan untuk mendapatkan cukup nitrat dan belerang. Mendengar kabar kemenangan ini, rakyat Turkestan di dalam kota merasa lega dan sangat bersemangat. Krisis akhirnya teratasi, dan mereka merasa sangat gembira. Mereka tahu, jika kota ini jatuh, status mereka akan turun ke tingkat paling rendah, hanya sedikit di atas budak dan tawanan. Tak seorang pun rakyat Turkestan ingin menghadapi nasib seperti itu. Dengan kemenangan ini, mereka punya harapan untuk mengalahkan para pemberontak. Harta benda dan anggota suku pemberontak yang ditaklukkan akan dibagikan kepada suku lain sebagai budak. Mereka akan melakukan pekerjaan paling berat, makan makanan paling buruk, dan saat berperang, mereka akan ditempatkan di barisan depan sebagai umpan meriam. Nasib mereka akan sangat menyedihkan, bahkan sebelumnya, ada orang yang sempat berpikir untuk membelot dan bergabung dengan pemberontak. Sekarang, setelah memenangkan pertempuran besar, rakyat merasa tenang dan kembali mendukung Han Turkestan. Bab 453. Kekalahan. Setelah pasukan pemberontak dikalahkan dalam pertempuran yang mengerikan, mereka terus melarikan diri sejauh ratusan mil tanpa henti, tidak berhenti sampai benar-benar terdesak dan kelelahan. Pada saat mereka berhenti untuk beristirahat, kondisi mereka sangat mengenaskan dan menyedihkan. Setiap prajurit tampak hitam legam terkena asap dan penuh jelaga dari kepala hingga kaki, hingga hampir tidak terlihat seperti manusia lagi. Mereka benar-benar tampak sangat lusuh dan berantakan, bahkan wajah dan tubuh mereka pun terluka akibat pertempuran itu. Lebih buruk lagi, mereka meninggalkan semua persediaan makanan dan perbekalan ketika mereka kabur tanpa berpikir panjang. Kini, mereka bahkan tidak memiliki sebutir makanan pun, hanya tersisa seekor kuda perang di sisi mereka masing-masing. Dalam kondisi seperti ini, dengan cuaca dingin dan salju yang menumpuk tebal, jika mereka memutuskan untuk menyembelih kuda mereka demi mempertahankan hidup, kemungkinan besar mereka akan kehabisan tenaga dan tidak akan pernah bisa keluar dari daerah bersalju ini. Mereka akan terjebak dan mati kedinginan. Angin dan salju semakin menggila, dan jalan di depan mereka pun kini sulit dibedakan. Salju yang tebal membuat kuda-kuda mereka tidak bisa berlari cepat, mereka terperosok di tumpukan salju yang dalam dan kesulitan untuk bergerak. Jika dalam waktu singkat mereka tidak berhasil menemukan tempat untuk berlindung dan mendapatkan makanan, bisa dipastikan semua orang di dalam pasukan pemberontak ini akan mati kedinginan. Mo Han, pemimpin pemberontak,
sangat marah dan putus asa. Dia menggertakkan giginya, menghempaskan tinjunya ke tanah beberapa kali, berharap amarahnya bisa mereda, namun dia tahu bahwa tindakan itu sia-sia. Beberapa kepala suku yang merupakan sekutu Mohan dalam pemberontakan ini menariknya ke samping. "Kamu harus tetap tenang," ujar salah satu dari mereka dengan nada penuh kekhawatiran, "jika kamu, sebagai pemimpin, kehilangan ketenangan, maka kita semua akan mati. Hanya kamu yang bisa memimpin kita sekarang." Setelah mengatur napas beberapa saat dan melampiaskan emosinya, Mohan akhirnya mulai berpikir lebih jernih. Angin yang berhembus semakin menusuk tulang, dan mereka tahu bahwa hal terpenting saat ini adalah segera mencari tempat berlindung dari badai salju yang mengamuk. Mereka perlu mengidentifikasi di mana posisi mereka sekarang dan mencari jalan pulang ke wilayah suku mereka. Hanya dengan cara itu, mereka bisa memastikan para prajurit memiliki makanan untuk bertahan hidup. "Hitung jumlah pasukan yang tersisa," perintah Mohan, berharap mendengar kabar baik. Namun, jawaban yang diterimanya jauh dari harapan. "Kami sudah menghitung, Mohan," jawab salah seorang prajurit dengan suara berat. "Kita kehilangan lebih dari 30.000 orang dalam pertempuran tadi. Sekarang hanya ada sekitar 50.000 prajurit yang tersisa. Kita sudah kehilangan separuh pasukan kita. Bahkan, dari jumlah yang tersisa pun, banyak yang terluka dan membutuhkan perawatan segera. Jika tidak, mereka bisa saja kehilangan nyawa dalam waktu dekat." Mendengar itu, Mohan merasa ingin mengamuk lagi. Tapi dia tahu bahwa melampiaskan kemarahan pada saat ini hanya akan memperburuk keadaan. Selain itu, dari mana dia bisa mendapatkan obat untuk luka bakar dalam kondisi seperti ini? Mereka terjebak di tengah salju, jauh dari peradaban, dan luka-luka itu memang tidak bisa sembuh begitu saja tanpa perawatan. "Berapa banyak prajurit yang mengalami luka bakar parah?" tanya Mohan dengan nada tegas. "Sekitar 5.000 orang mengalami luka bakar parah dan perlu perawatan segera. Ada sekitar 7.000 lainnya yang mengalami luka ringan. Jika kita tidak merawat mereka segera, maka akibatnya bisa fatal," lapor salah satu kepala suku dengan cemas. Dalam pertempuran sebelumnya, kejadian seperti ini tidak pernah terjadi. Di wilayah Turkestan, hampir tidak ada obat untuk luka bakar. Sekarang, mereka menghadapi situasi di mana lebih dari 10.000 prajurit mengalami luka bakar. Ini membuat Mohan merasa sangat khawatir. Namun, dia tahu bahwa ini bukan saatnya memikirkan perawatan untuk para prajurit. Prioritas utama mereka sekarang adalah mencari tempat berlindung dari badai salju dan memastikan setiap orang bisa makan kenyang. Dalam cuaca sedingin ini, jika perut mereka kosong, tubuh mereka tidak akan mampu bertahan lama menghadapi cuaca ekstrim. Lebih buruk lagi, tanpa makanan dan tempat berlindung, kuda-kuda perang mereka akan mati kedinginan. Jika ini terjadi, pasukan mereka tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Mohan menggeram di dalam hati. Sial, bagaimana mungkin mereka memiliki senjata yang begitu kuat? Senjata semacam ini seharusnya hanya dimiliki oleh pasukan dinasti Daxia. Dari mana Han mendapatkan senjata semacam itu? Mohan bertanya, dalam kebingungan. Jika memang mereka memiliki senjata sehebat ini, mengapa tidak menggunakannya sejak awal dalam pertempuran melawan dinasti Daxia atau saat mereka pertama kali memberontak? Salah satu kepala suku kemudian berkata, "Kita bisa menyelidiki hal ini nanti. Yang lebih penting sekarang adalah menemukan jalan pulang. Jika seluruh pasukan mati kedinginan di sini, maka suku kita tidak akan selamat." Para kepala suku semakin khawatir. Mereka tahu bahwa suku mereka bisa dihancurkan jika tidak ada yang bertahan untuk membela mereka. Para pria di suku mereka bisa dijadikan budak atau tameng hidup dalam perang, dan wanita-wanita di suku mereka akan dipermalukan. Mereka tidak ingin menyerah begitu saja pada takdir yang menyedihkan ini, namun, beberapa kepala suku masih ragu. Mereka adalah bagian dari suku-suku besar di Turkestan yang sangat dihormati dan sering dianggap sebagai darah bangsawan. Karena itu, mereka masih berpikir bahwa mengambil makanan atau menyerang suku lain di wilayah Turkestan akan mencoreng nama mereka. Namun, Mohan dengan cepat mengingatkan mereka bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain. Mereka harus hidup dulu, dan baru memikirkan harga diri mereka nanti. "Kalian jangan berpikir bahwa hanya karena kita kalah, kita tidak punya jalan keluar. Jika kita bisa bertahan hidup, kita masih punya peluang untuk membalikkan keadaan," kata Mohan dengan tegas, mencoba mengobarkan semangat para kepala suku yang sudah mulai putus asa. "Kamu punya cara?" tanya salah satu kepala suku dengan cepat. "Sederhana, kita harus bertahan hidup dulu.
Setelah kita pulih, kita bisa berpura-pura menyerah kepada Han. Aku yakin meskipun senjata mereka kuat, jumlahnya pasti terbatas. Jika tidak, mereka pasti sudah menggunakannya dari awal. Jika kita menunjukkan ketulusan untuk menyerah, Han Turkestan pasti akan menerima kita kembali. Apakah kamu yakin, meskipun biasanya Tuan Han memperlakukan kita dengan baik, namun dia tidak akan pernah mentolerir pengkhianatan, kata salah satu kepala suku dengan khawatir. Dia menatap Mohan dengan ragu. Mohan tertawa sinis, mata berbinar dengan keyakinan. Tenang saja, aku sangat yakin. Jika Han benar-benar memusnahkan kita, kekuatan dan energi seluruh suku Turkestan akan terkuras habis. Tahun depan, mereka tidak akan mampu melawan dinasti Xia, jadi, kita masih memiliki nilai bagi mereka. Para kepala suku lainnya berpikir sejenak, merenungkan logika yang disampaikan oleh Mohan, dan mulai merasa bahwa ucapannya itu masuk akal. Baiklah, kita akan lakukan seperti yang kamu katakan. Yang penting sekarang adalah kita tetap bertahan hidup. Setelah itu, kita akan berpura-pura menyerah kepada Han. Begitu kita berhasil membuat Han lengah, kita bisa segera menyerang dan merebut kembali kekuasaan. Benar, ujar Mohan dengan suara lantang. Ada pepatah yang mengatakan, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Justru ini kesempatan kita untuk berbalik dari kekalahan menjadi kemenangan. Mereka berdiskusi dan sepakat, berjanji untuk melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Setelah keputusan diambil, Mohan memerintahkan pasukan untuk segera bergerak, sementara para pengintai dikirim untuk mencari keberadaan suku lain yang mungkin bisa mereka manfaatkan. Bab 454, Pura-pura Menyerah. Mereka sudah berjalan dalam waktu yang sangat lama, namun masih belum menemukan jejak suku tersebut. Beberapa dari mereka yang terluka parah akibat luka bakar tak bisa bertahan lagi dan akhirnya jatuh mati satu persatu. Kuda perang yang mereka tunggangi langsung dibunuh untuk dijadikan makanan prajurit. Semangat seluruh pasukan semakin merosot, dan mereka sudah tak melihat harapan lagi. Angin dan salju semakin kuat, dan jika ini terus berlangsung, tak lama lagi mereka semua mungkin akan mati kedinginan di luar. Suasana semakin mencekam dan menyeramkan. Situasi yang sangat menakutkan. Jika semua orang kehilangan harapan untuk bertahan hidup, mereka tidak akan bisa bertahan menghadapi lingkungan yang sekeras ini. Ayo semua, tetap semangat. Para pengintai kita sedang mencari jejak. Tidak lama lagi kita akan menemukan tempat tinggal untuk makan dan beristirahat. Kita pasti bisa bertahan hidup. Mohan berteriak dengan lantang untuk menyemangati semua orang. Itu benar, kita masih memiliki puluhan ribu pasukan. Kalau perlu, kita bisa membunuh kuda untuk makan. Takkan ada yang mati kelaparan atau kedinginan. Pikirkan keluarga kita di rumah, hanya dengan bertahan hidup kita bisa melindungi mereka. Jika kita mati di sini, nasib keluarga kita akan sangat tragis. Para kepala suku juga memberi dorongan dan semangat dengan lantang. Pada saat itu, sekelompok penunggang kuda datang dengan cepat di depan barisan. Kami menemukan perkemahan. Di depan ada sebuah suku yang cukup besar, dengan sekitar 7 hingga 8 ribu orang. Mereka juga memiliki ternak sekitar ratusan ribu ekor. Mendengar kabar ini, semua orang merasa sangat bersemangat. Di awal, saat Mohan mengusulkan untuk merampas suku lain, banyak orang yang menentang. Namun sekarang, mereka kelaparan dan kedinginan, siapa yang peduli lagi soal itu? Yang penting sekarang adalah mengisi perut dan bertahan hidup. Semuanya dengarkan perintah. Segera lancarkan serangan. Mohan tak bisa menahan diri lagi dan memimpin pasukannya langsung ke depan. Tidak lama kemudian, dari kejauhan mereka melihat sebuah perkemahan dengan banyak tenda yang berjejer. Sapi dan domba berada di dalam tenda-tenda yang sudah dibangun. Saat melihat pasukan Turkestan datang, orang-orang di perkemahan itu belum merasa ada bahaya. Bagaimanapun juga, pada saat seperti ini, informasi sangat tertutup. Bahkan banyak suku tidak mengetahui bahwa telah terjadi pemberontakan. Mereka berpikir bahwa ini adalah orang mereka sendiri. Kepala suku membawa beberapa orang yang dihormati untuk menyambut mereka. Ia benar-benar tak mengerti mengapa di tengah cuaca dingin seperti ini ada yang berani melakukan perjalanan jauh. Pasukan kerajaan Daxia sama sekali tidak menyerang mereka, jadi mengapa harus melakukan perjalanan pada waktu seperti ini? Terutama karena kuda perang Turkestan sama sekali tidak bisa menunjukkan kekuatannya dalam kondisi seperti ini. Tidak tahu jenderal yang mana yang datang, silakan berhenti sejenak dan minum teh hangat. Mohan maju ke depan barisan dan berkata, serahkan semua tenda dan ternak kalian, lalu pergilah.
Mumpung suasana hatiku sedang baik, aku akan membiarkan kalian hidup. Orang di perkemahan itu mengira mereka salah dengar, dan menatap Mohan dengan ekspresi tak percaya. Maksudnya apa? Kami adalah bagian dari suku Turkestan yang seharusnya dilindungi oleh prajurit Turkestan. Terlebih lagi, suku kami selalu setia kepada Han, tak pernah terbersit niat untuk memberontak. Mengapa kalian merampas ternak kami? Wajah Mohan menampakkan senyuman jahat yang dingin. Justru karena kalian setia pada Han, kalian adalah musuh kami. Kami adalah pemberontak, dan kami akan segera menjadi Han berikutnya. Jadi, kalian semua harus mati. Mohan tak sabar lagi, ia langsung mencabut pedang dan membunuh kepala suku itu. Bagaimanapun, mereka yang diusir pun akan mati kedinginan. Jika berita ini tersebar, hal itu akan sangat merugikan mereka. Lebih baik membunuh semua orang untuk menutupi informasi. Meski suatu hari nanti semua ini terbongkar, ia sudah menjadi Han yang baru. Jika ada suku yang berani memberontak lagi, tinggal ditindas saja. Orang di suku ini tak bisa percaya bahwa prajurit yang seharusnya melindungi mereka kini malah menghunus pedang untuk membantai mereka. Dalam sekejap, seluruh perkemahan itu berubah menjadi neraka. Suara tangisan dan jeritan terdengar di mana-mana, namun tak lama kemudian semua suara lenyap. Pasukan pemberontak bersembunyi di dalam tenda, menyembelih ayam dan domba, memberi makan kuda mereka dengan jerami yang tersisa di suku itu. Untuk sementara, mereka merasa aman dan akan membuat rencana lebih lanjut setelah badai salju mereda. Para pemimpin suku duduk bersama, mulai merencanakan langkah selanjutnya. Mohan sudah punya rencana. Kini dia sudah tahu posisi mereka. Begitu badai salju berlalu, mereka bisa kembali ke ibu kota kerajaan. Kita akan bertindak sesuai rencana, mengirim utusan untuk menyatakan menyerah kepada Han. Selama dia mau memaafkan kita, maka kita bersedia mematuhi perintahnya lagi. Kata Mohan, apakah langkah ini terlalu cepat? Baru sekali kita kalah dalam pertempuran dan langsung menyerah. Takutnya mereka tak akan percaya pada kita. Kita bisa menyampaikannya dengan lebih tragis, bahwa banyak yang terluka bakar, dan persediaan makanan sudah habis. Musim dingin ini takkan bisa kita lalui kecuali dengan menyerah. Setiap kepala suku bisa menulis surat permintaan maaf, dan mungkin bisa mendapatkan pengampunan. Jika semua suku besar kita benar-benar dibantai, Turkestan akan menjadi sangat emali. Aku yakin Han tak ingin hal itu terjadi. Itu benar, kita harus berakting dengan meyakinkan. Kita harus menyetujui segala tuntutan Han. Beraktinglah seolah-olah kita benar-benar tak punya pilihan lain. Beberapa hari kemudian, utusan pemberontak tiba di ibu kota. Han Turkestan sangat senang saat membaca surat menyerah dari mereka dan tak bisa menahan diri untuk tertawa keras. Baru kalah sekali saja sudah hancur seperti ini dan tak bisa bertahan. Kalau tahu begini, kenapa dari awal melawan? Hormat kepada Han, semua kepala suku telah menyadari kesalahan mereka. Sekarang, hanya korban luka bakar saja sudah lebih dari 10.000 orang, dan semua persediaan makanan telah habis terbakar. Jika kami tidak menyerah, seluruh pasukan akan mati kedinginan dan kelaparan. Mohon Han sudi memaafkan dan menerima penyerahan kami. Segala permintaan Han akan kami penuhi. Kata sang utusan, baiklah, kalian bisa menyerah, tapi semua senjata dan kuda perang kalian harus diserahkan. Selain itu, semua persediaan makanan yang dimiliki suku kalian juga harus diserahkan. Nanti, jika dibutuhkan, akan kami berikan kembali kepada kalian. Kata Han Turkestan, tidak masalah, ini memang yang harus dilakukan. Semua kepala suku juga berkata bahwa mereka bersedia menebus kesalahan yang telah mereka lakukan. Selama Han bersedia menerima suku kami kembali dan tidak menghukum anak-anak suku kami, itu sudah cukup. Cao Yao yang duduk di samping tidak sepenuhnya percaya pada niat mereka untuk menyerah. Mereka baru kalah sekali, meskipun kerugian mereka sangat besar, tetapi masih mungkin untuk bangkit kembali. Terlebih lagi, para pemberontak masih memiliki puluhan ribu pasukan, dan mereka bisa merekrut prajurit baru dari suku untuk mengisi kekosongan itu. Ayah, sebaiknya kita mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Aku merasa mereka tidak benar-benar menyerah. Jika ini jebakan, akibatnya akan sangat berbahaya. Kata Cao Yao mengingatkan.
Bersambung,